Ada. Oke. Pertemuan yang ke berapa ini? Sekarang pertemuan ke berapa sih? Aku lupa. Pertemuan ke-9 ya? Kayaknya kemakan rambut. Lain, bulu kucing. Oke. Data, informasi, dan perlindungannya. Nah, apa itu data yang kujelaskan kemarin? Ada dua hal yang diolah. Apapun pekerjaan, kalian mengelola data dan mengelola informasi. Saking pentingnya mengelola data, kalian diajarkan mata kuliah pemrograman Visual Basic. Ya, itu pemrograman dasar bagaimana cara mengolah data yang diajarkan oleh Pak Parandika ya. Nah, data kalau di Visual Basic, jenis-jenis data kan ada data yang integer. Integer itu bilangan bulat. Habis itu ada datanya single, bilangan yang ada koma-komanya. Ya, ada tipe data single, string. Nah, string itu angka, huruf, dan tanda baca. Kemudian ada lagi apa lagi tuh? Boolean. Kemudian ada tipe datanya datetime, ya. Dan itu kamu pelajari di bahasa pemrograman. Artinya apa? Data itu akan diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi. Data transaksi, butik transaksi apa? Nota, faktur. Pernah lihat faktur? Apa bedanya nota sama faktur? Apa bedanya? Ya sudah, kalau ngantuk semua. Kalau faktur itu biasanya penjualannya kredit. Ya, pokoknya belajar tuh. Dasar akuntansi siapa yang ngajar? Belajar di YouTube ya. Pak Ipadin banyak cerita kanan, jangan. Oke, dasar-dasar akuntansi paling efektif kamu baca buku, cari bukunya Mulyadi ya, pengantar akuntansi. Buku e-booknya juga banyak. Terus kalian belajar modul-modul belajar akuntansi di YouTube. Nggak bisa kamu ngandalkan di dosennya. Kenapa? Karena basicnya kalian D3 akuntansi dan kalian bertanggung jawab sama gelar akuntansinya. Makanya harus menguasai dasar akuntansi. Ya. Ketika kamu menguasai dasarnya akuntansi, mata kuliah akuntansi keuangan dan lain selanjutnya kamu enak menguasainya, enak pahamnya ya. Walaupun nilainya E. Oke. Nih, kalau versi slide ini, kebetulan ini slide kusuruh mahasiswa zaman dulu. Mereka bikin presentasi, terus mereka menjelaskan. Ku ambil yang bagus-bagus, ku jadikan slideku. Data adalah sebuah catatan terhadap sebuah kumpulan terhadap, nah banyaknya terhadapnya ya. Sebuah catatan, sebuah kumpulan. Nah, ini kita ganti bahasanya atau. Sebuah catatan atau kumpulan terhadap berbagai macam bentuk akan fakta. Data kemudian adalah lagi, ya. Menjadi data kemudian menjadi sebuah bentuk dari kata jamak terhadap datum. Nah, ada data, ada datum, ada real datum. Nah, yang dimana datum ini berasal dari sebuah kata bahasa Latin yang memiliki makna sesuatu yang diberikan. Kemudian dalam penggunaannya terjadi sehari-hari. Data sendiri memiliki sebuah pengertian sebagai sebuah pertanyaan di mana kemudian akan dapat diterima secara apa adanya. Ini bahasa bukan akademisi ya, bahasa pikinisasi. Tapi intinya sesuatu yang belum diolah menjadi informasi. Kalau pengertian lainnya nih, data dapat dari mana? Nah, ada dari wawancara, ada dari observasi. Observasi itu pengamatan. Ada itu dari angket atau kuesioner. Ada itu studi dokumen atau baca literatur, buku-buku atau jurnal. Nah, orang akuntansi harus bisa mengakses jurnal-jurnal. Tahu jurnal enggak tahu? Jurnal akuntansi. Tahu? Nah, tahu artikel? Pernah buka jurnal? Kayak mana contohnya? Iya, jurnal universitas ya. Nah, tapi ada juga jurnal debit kredit. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, aku lanjutkan aja. Aku anggap kamu tahu, walaupun kamu belum pernah lihat. Nah,
Fungsinya apa? Untuk membuat keputusan, dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan, dijadikan sebagai acuan tiap penerapan suatu kegiatan, dan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Jadi kita berkutit-kutit dan berkutat-kutat belajar Word, belajar Excel, ya, belajar pemrograman, intinya ngolah data aja. Oke, jenis data. Nih, data berdasarkan jenisnya. Aduh. Nih, kelihatan nggak nih? Pakai perasaan kok nggak lihat ya. Nah, yang pertama ada data terbagi menjadi dua jenis, data kuantitatif, data yang berbentuk bilangan, data kualitatif yang diangkakan. Ya, kemudian data menurut waktu pengumpulannya. Ada data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan kegiatan. Itu namanya data time series. Nah, itu nanti kamu mau tidak mau ketemu ketika mata kuliah pelajaran manajemen keuangan. Kalau kuanti sama kuali itu nanti ketemu ketika belajar mata kuliah statistik. Nah, pokoknya aku ngantarkan yang receh-receh aja. Yang penting kamu cukup tahu, bukan mau tahu. Ya. Oke. Karyawan A hanya masuk 15 hari dalam 1 bulan. Itu kira-kira kuantitatif atau bukan? Kuantitatif tadi yang bisa dihitung, kualitatif itu menggambarkan. Kira-kira apa? Kecelakaan di jalan raya? Kualitatif. Marketing membuat sebuah laporan penjualan, melihat riwayat transaksi, maka riwayat merupakan data kuantitatif. Ya. Kalau Real Madrid menang? Kuali. Jadi lebih bercerita, ya. Ini bercerita. Jadi kalau yang sesuatu yang berupa angka, yang diceritakan ada angka, kata-kata, hitung-hitungannya itu kuantitatif. Tapi itu kalau yang bercerita, menceritakan atau menggambarkan atau mengeksplorasi itu kualitatif. Ini contohnya. Ya. Dan ini nanti kalian akan dipaksa ketika mata kuliah nanti menyusun yang namanya tugas akhir D3. Kalian dipaksa bedakan seperti ini. Yang sekarang yang penting cukup tahu aja. Besok lupa enggak masalah. Yang penting ku sampaikan. Ya. Kemudian apalagi itu? Data diolah sampai di telingamu, kamu langsung paham, itu namanya informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan, berguna bagi pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian pada data. Karena berdasarkan informasi itu, para pengelola dapat mengetahui kondisi yang objektif. Informasi tersebut merupakan hasil pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan metode tertentu. Nah, pertanyaannya metode-metode tertentu itu mau nggak mau kamu pelajarin. Nah, bagaimana mengelola data bukti transaksi? Jadi jurnal, jadi neraca, jadi laba rugi, ya. Jadi laporan perubahan modal, perubahan arus kas. Sudah bikin belum tuh? Dasar akuntansi sudah bikin tuh pakai buku besar. Sudah beli buku besar belum? Coret-coretin aja. Ya kan? Nah, metodenya membuatnya bagaimana, makanya Politeknik Akuntansi ada mata kuliah teknik akuntansinya ya. Kalian ada metodenya. Dan nanti awalnya belajar dulu manual. Kenapa kalian di pengantar akuntansi atau dasar akuntansi manual melakukan pencatatan? Misalnya kalau ada pembelian kursi secara tunai, jurnalnya apa ayatnya? Kursi sama kas. Kursi itu perlengkapan atau peralatan? Perlengkapan. Apa bedanya perlengkapan sama peralatan? Kursi bertahan enggak lebih dari 5 tahun? Jadi apa? Peralatan pada? Kamu cari tahu sendiri, aku nggak tahu. Nah, itu kamu sudah mikir di situ ya. Maksudnya mengayatnya terus lagi. Kamu main game bisa, main game. Tapi membalik jurnal setiap akhir periode akuntansi bisa nggak bikin jurnal pembalik? Kalau nggak bisa caranya nonton YouTube ya. Aku nggak bisa ngajarin masalahnya. Aku cuman bercerita bahwa kamu tuh stres.
Karena kuliah tuh tempatnya orang stres. Stres nimba ilmu. Oke. Ingat, data yang pertama harus akurat, ya, mencerminkan sesuatu yang sebenarnya. Data harus tepat pada waktunya. Sebagaimana jodoh datang tepat pada waktunya. Jadi kamu jangan galau mikiri laki, ya. Yang penting di pikiranmu kamu dapat kaya 3 digit. Walaupun kai-kai. Kemudian data harus relevan. Relevan itu apa? Sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu artinya relevan. Ya. Jadi ada relevansi. Jadi bahasa-bahasa orang DPR yang di TV-TV itu, wih, ini tidak relevan ini. Ya kan? Tidak relevan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian data itu harus lengkap, jangan setengah-setengah. Selama ini kalian ditakutkan sama hal yang setengah-setengah dan tidak lengkap. Percaya nggak? Di waktu kecil kamu ditakut, hayo ada hantu. Lihat nggak kamu nyata? Setengah-setengah kan? Nah, makanya hal yang setengah-setengah itu begitu menakutkan. Supaya tidak setengah-setengah, kamu harus lengkap menerima informasinya. Ketika hantu tuh kayak gini, hantu tuh asalnya dari sini, hantu tuh bentuknya kayak gini, ya kan? Ujung-ujungnya mengerucut jadi pot, ya kan? Nggak ada takut-takutnya kamu. Jadi intinya, ketika kamu memahami sesuatu yang lengkap, kamu akan jadi berani memutuskan sesuatu, termasuk memahami data-data keuangan. Oh, ini kondisi perusahaan, kamu perkirakan dalam 5 tahun ke depan perusahaan ini akan bangkrut. Kenapa? Sumber dayanya, uangnya itu lebih banyak dibelikan ke aset, dibelikan rumah, dibelikan tanah. Jadi aset yang untuk diputar, ya, aktiva aset lancar atau apa tuh yang habis dalam satu periode? Apa? Aset lancar, ya. Habis dalam satu periode itu digunakan untuk apa? Untuk cari duit. Sementara tanah dan bangunannya nggak bisa dipakai. Nah, solusinya gimana? Meminjam di bank untuk bantuan, ya kan? Nah, sementara proyeknya itu gitu-gitu aja, stagnan pekerjaannya, ataukah merubah aset tadi, aset kayak tanah bangunan itu dijadikan menghasilkan uang, jadi liquid. Ya, contohnya apa? Tanahnya disewakan, gedungnya disewakan. Nah, itu keputusan-keputusan kayak gitu harus kamu berpikir berdasarkan data keuangan. Makanya posisi neraca, posisi laba rugi, ya. Kemudian misalnya posisi kasnya terlalu banyak, nanti penyebabnya apa? Piutangnya terlalu banyak, kenapa? Ya, banyak bank, bahkan kasus di Bank Syariah Kaltim sendiri, terlalu banyak piutang tak tertagih. Sampai direktur Bank Syariahnya dipenjara. Pimpinannya, karena pimpinan utamanya yang bertanggung jawab. Akhirnya karena piutang tak tertagih itu, mau nggak mau harus ada yang disalahkan, makanya dipenjara bos-bosnya. Biasanya gitu kalau jadi pimpinan bank. Tahu piutang tak tertagih, orang pinjam duit ke bank, habis itu nggak dikembalikan, orangnya kabur. Apalagi satu orang pinjam misalnya 700 juta, ya kan, maksimal 700 dikalikan 1000 orang. Nah, akhirnya hutangnya gitu kan. Sementara uang bank itu sumber keuangannya dari mana bank? Dana nasabah kan? Nah, duitmu itu dipakai mereka untuk bisnis. Itu di bank. Nah, duitnya itu tertahan. Mau nggak mau apa? Bank syariahnya itu pinjam duit untuk mengatasi nasabah. Jangan sampai nasabah kehilangan kepercayaan, ditarik semua aset bank syariahnya. Nah, ketika kamu masuk dunia akuntansi, dunia apa? Hitam putih, dunia bisnis, kamu mau nggak mau tahu. Ya, tinggal kamunya aja lagi. Makanya orang akuntansi itu banyak jadi koruptor yang ngerti. Kayak Gayus Tambunan, lulusan D4 akuntansi, ya. Akhirnya kayaknya sebentar aja, ya kan? Terus kayak ada juga cewek dulu orang bank, miliaran, ya, hartanya banyak berlimpah. Zaman dulu ada, akhirnya sebentar aja. Jadi yang namanya sesuatu yang instan itu biasanya sebentar aja nyantapnya. Oke, kita lanjut. Apalagi di sini? Apalagi di sini? Jenis-jenis informasi atau contoh informasi.
berdasarkan bahasa Inggrisnya, ingat ya, ini yang penting cukup tahu aja ya, jangan mau tahu ya, karena ini materinya penting nggak penting, mau nggak mau disampaikan. Oke, kelihatan nggak tulisanku nih? Nggak kelihatan, nanti nonton YouTubeku ya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah. Oke, sebentar, biar ngabisi durasi YouTube. PowerPoint bisa nggak gunakan PowerPoint? Bisa. Kalau nggak bisa belajar ya. Nih, informasi terbagi menjadi yang pertama absolut, ya, merupakan pohonnya informasi karena mutlak. Nggak bisa ini. Kemudian substitusional, merujuk pada kasus di mana konsep informasi digunakan, ada informasi diganti. Ya, pengertian ini informasi kadangkala diganti dengan istilah komunikasi. Kemudian ada filosofi, informasi yang berkaitan dengan konsep yang menghubungkan dengan pengetahuan dan kebijakan. Makanya berpikirlah sedikit berfilosofi. Orang yang berpikir filosofi atau filsuf, pernah enggak dengar Plato, Socrates, Aristoteles, Seneca, pernah? Nah, itu tokoh-tokoh filsafat, ya. Kemudian Wisnu, habis itu Krishna, habis itu Buddha, ya. Kemudian Dalai Lama. Nah, tokoh-tokoh filsafat. Bahkan termasuk Nabi Muhammad sendiri tokoh filsafat sendiri. Nah, konsep-konsep filosofi itu, orang-orang itu setiap omongannya menghasilkan kebijakan. Oh, orang jadi paham, orang jadi mengerti. Ya, ibaratnya kayak gini, lawannya takut apa? Berani. Nah, kalau orang filsafat ngomong bukan berani, tapi paham atau mengerti. Ketika kamu mengerti, kamu paham, tidak mungkin ada ketakutan dalam dirimu. Nah, itu bahasa filsafat. Nah, itu informasi kayak gitu kadang-kadang jadi kalian harus pinter-pinter cari di YouTube yang mana konten yang healing, merefreshkan otakmu dari kepenatan. Cari tuh konten-konten filsafat, ya. Dan mau nggak mau kamu harus belajar filsafat supaya kamu lebih paham, tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah menuduh orang macam-macam. Karena manusia hidup itu diuji sama Tuhan. Selama kamu hidup, kamu diuji. Kenapa diuji? Supaya kamu jangan jadi Tuhan atas dirimu sendiri. Nah, itu bahasa filsafat juga. Paham tidak paham belakangan. Kemudian subjek, informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia. Nah, informasi ini bergantung pada orang yang menyajikannya. Kemudian objek, informasi yang merujuk pada karakter logis informasi. Kemudian kultural, tekanan pada dimensi budaya. Nih, berpikir, kadangkala kalian sebagai mahasiswa berpikir jangan pernah lihat objek, jangan pernah lihat subjek, ya. Jadi supaya jadi mahasiswa itu nih, ini nanti kalian aktif di kemahasiswaan, di situ ada demo, ya. Kemudian ada komunitas badan eksekutif ngajak kalian demo, misalnya tentang UU Cipta Kerja yang merugikan masyarakat, ya kan? Demo kalian, tapi kalian berpikir dulu, jangan pernah berpikir di sini salah, pemerintah mutuskan salah, di sini salah. Kayak kasus Rempang Eco City, tahu Rempang? Di Pulau Batam, di sana ada tanah masyarakat adat, ya. Itu diambil alih sama Cina, mau dijadikan perusahaan terbesar di dunia. Sampai mau nggak mau masyarakat adat di sana digusur. Orang yang sudah 200 tahun di sana digusur. Sementara Pak Jokowi di Cina sebagai presiden ditandatangani sama Menteri Investasi, sudah tanda tangan kontrak sekitar 300 miliar untuk pembangunan Rempang. Nah, dalam perjalanan dikira Pak Jokowi sudah beres masalah tanah itu, dan tanah itu memang kosong, nggak ada penghuni. Ternyata di kenyataannya tanah itu tanah adat. Akhirnya sampai sekarang konflik tuh di Batam sana. Nggak polisi, nggak masyarakat, semuanya berdarah-darah. Jadi di YouTube di closing, jangan ada posting tentang Rempang. Di medsos juga WA
di setting supaya apa? Negara ini tidak bergejolak. Ternyata di Gorontalo tambang emas juga bermasalah, ya. Tambang emas, ribut juga bentrok dengan masyarakat. Ternyata di Kalimantan juga gitu. Nah, isu-isu kayak gitu jadi informasi. Jadi kita berpikir, wah ini masyarakat dirugikan, oh ini negara ngambil untung. Jadi nggak semudah itu. Semakin tinggi tingkat pengetahuan kalian, semakin kalian bertambah ilmu pengetahuan, semakin kalian nggak mudah menyalahkan sesuatu. Ya, nah disitulah kalian informasinya berpikir, dicari yang namanya kebaikan untuk masyarakat, di mana pemerintah harus ngalah, masyarakat harus ngalah, sama-sama cari kebaikannya. Makanya akhirnya organisasi-organisasi seperti PBNU, Muhammadiyah, ya kan, menyatakan haram mengambil tanah rakyat tanpa izin, ya, supaya apa? Pemerintah tuh hati-hati. Nah ini buah si malakama, dan sekarang lagi kayak gitu. Makanya jangan salah kalau sekarang kamu nggak kerasa cabai naik. Udah beli cabai belum di pasar? Nah kamu taunya makan doang kan? Yang ngeluh mamakmu. Cabai, tomat sudah naik harganya. Bensin sudah naik. Tahun depan Pertalite dihapus, diganti Pertamax aja. Ya, sudah tahu belum ceritanya? Nah, itu semuanya informasi-informasi yang kamu harus analisis. Dan kamu harus peka di situ yang kayak gitu. Nah, sekarang belajar pekanya apa? Belajar peka kayak mana bikin laporan keuangan yang baik dan benar. Oke, kita lanjutkan aja ya, Gi ya. Mendapatkan data atau informasi bagi para akademisi, yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kedua, apa? Data yang telah lewat dengan memperhatikan tren atau taksiran yang di masa akan datang. Tren itu perkembangan naik turun selama tahun ke tahun. Ya, kayak main binomo atau main trading, dia ada tren kayak gini ya, naik turun, oh langsung naik, ambil. Padahal itu padahal robot itu, mesin. Supaya seolah-olah kayak trading betulan, padahal itu judi online. Nah, orang banyak kejebak, berapa juta masyarakat di dunia ini kejebak investasi binomo. Binomo itu sumbernya dari Rusia. Berapa orang yang kejebak flexing, katanya kan kemarin di YouTube tuh ada pilot yang membongkar para trader-trader ya. Naik pesawat jet pribadi, cowok cewek pakai mobilnya Ferrari ya kan. Padahal itu flexing. Nah, kalian jangan terjebak. Masalahnya dunia ini tipu-tipu. Makanya ada lagu, di dunia tipu-tipu, ya kan? Tuh. Semuanya permainan supaya apa? Mengajak orang supaya tertarik mengikutin. Nah, makanya itu sekarang jebakan media sosial, media massa. Kalau informasi ini kamu tidak hati-hati memilih, kamu nanti yang apa? Jadi korban mereka. Banyak kayak gitu. Apalagi perempuan. Dapat informasi cowok pakai mobil Alphard, duitnya segepok, ya. Ngaku sudah duda ditinggal bininya, akhirnya kalian luluh dekatin, ya kan? Tiba-tiba dalam perjalanan sudah fotoan sama-sama, berpelukan, apa semua, ya kan? Tiba-tiba istrinya dengan 4 anak ngamuk-ngamuk. Diadukanlah ke kepolisian. Akhirnya datang ke kepolisian bikin surat pernyataan. Artinya kejebak sama penampilan, terjebak sama omongannya. Jadi kalau mau kenal orang, perhatikan betul enggak kata kanan kirinya. Betul enggak kalau dia sudah punya bini, hubungi bininya, betulkah? Gitu. Jangan kamu dekati orang yang sudah berbini, kecuali kamu mau dipoligami. Oke, lanjut ya. Nah, itu receh tadi. Lalu bagaimana caranya melindungi data? Melindungi data pertama dari yang namanya virus. Virus adalah sebuah program yang memproduksi dirinya sendiri dengan menciptakan sebuah kode, melakukan penyerangan, ya, dengan menyerang it set to other executable. Apa itu artinya? Virus, nah, suatu program yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa pengetahuan dari pengguna tersebut. Ya, virus, anggap aja virus komputer tuh kayak virus COVID, virus corona.
Nah, ciri khas virus mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi, mempunyai kemampuan untuk mengecek sebuah file, mempunyai kemampuan untuk memproduksi dirinya sendiri dan menjangkiti yang lain. Kemudian mempunyai kemampuan untuk memanipulasi dan mempunyai kemampuan untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Nah, di zaman dulu virus-virus komputer luar biasa, dan data kalian, ini kayak kemarin ku ceritakan, ada beberapa dosen yang mengerjakan tugas-tugasnya, tugas-tugas penting, ternyata satu laptopnya rusak, dimainkan sama hacker, ada virus disisipi di komputernya. Ketika di crack komputer itu kan, komputernya minta aktivasi, carilah software aktivasi untuk ngebajak itu komputer. Ternyata ketika diklik rusak semua datanya. Dan ketika itu ada perintah, tolong bayar sekitar 7 juta ke rekening sekian-sekian untuk mengembalikan data Anda. Nah, itu kerjaan tuh. Dan kita harus hati-hati, jangan asal ngeklik. Kalau yang aneh-aneh, bentuknya kecil aplikasi, jangan main diklik. Dan sekarang perlindungan data seperti itu kayak Google Chrome, ya. Ada Chromium, ada Google Chrome. Kalau Chromium browser itu biasanya padangnya virus, nggak ada pelindungannya. Tapi kalau Google Chrome itu sudah di-scan mana virus mana bukan. Kalau di zaman 10 tahun lalu kita buka internet, mau Google Chrome kah, Microsoft Edge kah, atau Firefox kah, ya, atau buka email, itu semuanya bisa ngirim virus. Kalau zaman dulu, kalau sekarang semakin canggih, agak berkurang sedikit. Makanya harus tetap ada aktif antivirus di komputer, yang kayak kemarin Semadap, ya. Sudah belum pasang lisensi Semadap di laptopnya? Udah, mumpung ada gratis lisensi dari aku. Oke, ini cycle virus. Nah, virus virus komputer itu ada masa hidupnya. Yang pertama, masa virus sedang tidur, di mana virusnya belum aktif sampai orang ngeklik, ya. Makanya zaman dulu kayak folder, tapi diklik ternyata langsung rusak satu komputer. Itu virus berontok namanya, langsung berontok semuanya. Zaman dulu tuh, itu lagi kayaknya aku waktu aku punya toko komputer. Jadi tiap ada yang rusak kan, datang ke tempatku 100.000 aku dapat, ya kan. Kalikan 10 tiap hari, berapa aku dapat? Aku kuliah D3 tuh. Kemudian ada propagation path. Dia mendistribusikan, setelah diklik, dia nginstal tuh di komputer tuh. Langsung nyusup, jadi seolah-olah jadi sistem di komputer. Kemudian baru di sini triggering. Ketika dia trigger, komputer itu sudah diambil alih. Nah, baru dia nih eksekusi, manipulasi. Jadi setiap flash disk dicolok di komputer, otomatis dia mengcopy, menggandakan dirinya. Folder-folder di flash disk itu disembunyikan, diganti sama bentuk folder virus. Nah, disembunyikan juga di flash disk data itu. Itu bisnisku juga itu, 25.000 dulu aku dapat, mengembalikan data yang tersembunyi. Wah, pokoknya kalau kamu ngerti, wah kaya kamu. Cuman duitku habis di traktir cewek aja. Nah. Oke, kategori virus, ada bot virus. Ketika dinyalakan, virusnya langsung ini yang paling parah nih, virus di bot sektor. Kemudian ada virus yang berupa file, ada virus yang merusak baik bot maupun file. Ada namanya makrovirus. Nah, makrovirus ini biasanya nempel di dokumen Excel atau Word. Nah, Visual Basic dia, aplikasi Visual Basic tapi disetting jadi sebuah virus. Visual Basic-nya itu nempel di Excel. Nah, makanya sekarang ketika file yang berupa makro, file aplikasi Excel yang ada Visual Basic-nya di-copy ke Google, ya kan? Kalian kirim ke email atau kirim via WA, dia langsung terkunci otomatis. Langsung dinonaktifkan makronya. Jadi satu cara, ketika kalian buka, save as ulang, kamu ganti namanya, kamu tutup baru buka lagi. Dan itu nanti pelajarannya pas masuk di semester 4, ya, semester 4 atau semester 5. Kalian ketemu nih makro Visual Basic aplikasi. Oke, nikmati aja, doakan aja umur masih panjang. Kalau umur pendek nyaman sudah, nggak mikir apa-apa. Lanjut. Tidur enggak apa-apa ya. Kalau tidur nanti temannya bisiki la ilaha illallah.
Virus menginfeksi komputer, pertama kali dijalankan berbagai macam cara menempel ya. Ketika file ini sudah kujelaskan, receh. Apa yang dilakukan? Memperlambat email, mencuri data. Ya. Ingat, virus bukan di komputer, sudah menjangkiti di WhatsApp. Nasabah Bank BNI yang terhormat, padahal kamu bukan nasabah BNI, dapat kamu SMS ya. Ketika kamu klik, otomatis akun Google-mu tuh diambil alih sama si virus. Nanti di virusnya itu virus tuh mengirim data ke hacker. Nanti hackernya dapat, oh ini akun Google-nya ini, password Google-nya ini. Dari akun Google itu bisa diambil semuanya. Dapat akun Google, langsung HP-nya diganti. Ganti verifikasi, ganti HP, terus dari akun Google itu kan bisa terhubung akun Shopee, bisa terhubung akun Tokopedia, ya. Akhirnya masuk ke akun Shopee, ternyata Shopee Pay Later-nya diambil saldonya. Kayak gitu cara-cara hacker itu. Lebih canggih, tapi itu lebih cerdas. Kalau yang lebih bebungulan, yang nelpon itu, halo, di mana? Ya kan? Siapa ini? Siapa ini? Ini saya polisi. Oh, saudara Anda gini-gini. Oh iya kah? Oh, ya. Anda di mana? Pokoknya kuladeni terus ujung-ujungnya. Habis itu anjing mama kau. Aku pernah ngalaman itu, ada rekamannya. Kuladeni aja. Dan itu penipuan. Ya, itu namanya ilmu hipnotis marketing, bukan gendam. Orang tuh diarahkan jangan sampai ngomong, dia dominan ngomong, nyerocos terus sampai kita terikut omongannya. Dulu ada dosen kejebak di telepon, 23 juta lenyap di ATM. Baru sadar dia ketipu, ya kan? Dan banyak orang-orang kayak gitu. Makanya kamu kalau ada apa-apa baca doa dulu, biar ada malaikat bantu. Kalau nggak ada didampingi malaikat lagi ketiban sial. Oke, lanjut. Ada virus, ada trojan, ya. Ada virus, ada trojan. Trojan ini biasanya aplikasi-aplikasi untuk ngebajak. Contohnya, kamu punya aplikasi Windows di patch, diaktifasi, ya, itu pakai trojan. Kemudian aplikasi misalnya kayak Photoshop itu ada lisensinya, kita crack, itu trojan itu dikenalnya. Dia fungsinya apa? Membawa sebuah kode dengan fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Nah, trojan tidak bisa memproduksi dirinya sendiri. Nah, contohnya ada juga trojan yang bagus kayak crackan, ya, ada juga trojan yang tidak bagus diciptakan sama hacker. Virus deloader datang dari email, dianggap sebuah update dari program. Jika dijalankan, dia akan mendownload program dan memanfaatkan komputer untuk menghubungkan komputer ke sebuah website. Targetnya membuat website tadi overload, tidak bisa diakses dengan benar oleh pihak lain, kayak gitu. Dan inilah rata-rata yang hacker-hacker yang berhasil membobol bank-bank atau instansi pemerintah, dia pakai kayak gini. Dan itu anak-anak yang muda-muda jadi hacker itu biasanya disewa sama Google, dikontrak supaya jangan kemana-mana. Orang-orang gitu orang pintar, dia minumnya tolak angin. Ada lagi worm, istilahnya ada virus, ada trojan, ada cacing, ya. Worm tidak memerlukan carrier kayak flash disk atau apa. Worm mampu membuat kopi dirinya menggunakan jaringan komunikasi antar komputer dan menyebarkan dirinya. Nah, worm biasanya kamu chatting, ya, kamu lagi download email, dia diam-diam tuh copy. Nah, tapi sekarang sudah aman, dah kayak zaman bahari. Nih, bagaimana menanggulanginya? Yang pertama harus aktif antivirus. Yang kedua, komputer selalu up to date di internet, walaupun kuotamu habis. Makanya kira-kira kalau komputer minta update, cepat cari wifi, jangan pakai kuota HP. Ya, nanti kamu pusing cari abang belikan pulsa. Nih contoh antivirus, Norton, McAfee, Windows, Kaspersky, APG, ini yang gratisan ya. Sekarang bawaannya aja, Windows Defender sudah cukup bagus kok, sama Semadap dipadukan. Oke, ada yang tanyakan kagak? Nggak ada? Oke, lanjut vlognya ya. Pokoknya ngantuk-ngantuk. Oke, yang pertama mencegah virus. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Yang pertama, kalian harus paham terhadap resiko virus. Kemudian kalian harus install, gunakan software update ya. Gunakan firewall, selalu backup secara regular data. Apa itu firewall? Nah, tugas kalian cari tahu apa itu firewall ya. Buka di Google apa itu firewall. Aku nggak mau ngasih tahu ya. Karena kalau aku jelaskan makin ngantuk. Nih, jawabannya. Ya, sebuah perangkat yang diletakkan antar internet dengan jaringan internal. Tujuannya adalah untuk menjaga akses. Ini, kita ketik di sini laptop firewall. Nah, Windows firewall. Nih. Di komputer sudah ada firewall. Firewall itu sebuah program untuk mengatur lalu lintas. Misalnya, aku punya aplikasi untuk aplikasi bajakan dan ketika connect internet ketahuan bajakan. Ya, kita tutup, jangan sampai dia connect ke internet ini aplikasi. Pakai yang namanya firewall. Dan cara gunakannya kayak apa? Itu nanti aja dibahas. Yang penting kalian mau cukup tahu aja. Tuh, jadi dia membatasi connect ke internet supaya nggak terhubung sama servernya. Nah, ada network, ada aplikasi, level-levelnya. Dan ini pelajaran anak-anak TI, bukan anak akuntansi. Nah, makanya aku skip aja ya. Oke, selesai. Dan itulah vlog saya hari ini. 36 menit. Ada yang tanyakan enggak? Biar pas 40 menit. Nggak ada ya sudah.